Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Eka dari Newton Sik bersama dengan Kak Daud ya, Kak Daud. Nama saya Dedo Iqbal, saya Prodi D4 Hukum Kriminalisia, Taruna Prodi Imigrasi, Angkatan 22. Mungkin sebagai itu, Kak. Poltekim sendiri sebenarnya di Cinere ya, di Gandul ya. Ya, untuk Polteknik sendiri ada dua kampus, Kak. Yang pertama ada di Gandul Cinere, dan yang satu lagi di Tangerang. Kebetulan saya dapatnya kampus di Tangerang. Di daerah mana tuh Kak Tangerangnya? Di dekat, masih satu lingkungan dengan kantor wali kotanya, Kak, di daerah Tanah Tinggi. Oh gitu. Baik, baik, baik. Sini Kak, aduh, sudah ada yang bertanya Kak. Saya sebutkan kayak pertanyaannya. Oke, izin bertanya untuk pendaftaran Poltekim kalau saat seleksi administrasi sampai SKD masih pakai behel diperbolehkan enggak ya? Jadi dilepas pas mau tes kesehatan. Seperti itu Kak, gimana tanggapannya? Lebih baik untuk tes Poltekim ini dilepas dulu terlebih dahulu behelnya, karena mungkin itu akan mempengaruhi nilai di mana kesehatan di kesehatan gigi dan di tes kesehatan. Tapi jika mungkin bisa dilepas sebelum tes kesehatan berlangsung. Baik, oke Kak. Berarti mempengaruhi Kak ya kalau seandainya tetap menggunakan behel kayak Siapa? gitu. Oke, nah ada yang bertanya juga. Kak, mau tanya tes Poltekim itu apa saja ya? Boleh dijelaskan? Oke, Kak, ini mungkin agak banyak ya jawab penjelasannya. Boleh. Tes Dari Poltekim sendiri ada 7 tahapan. Yang pertama itu tes administrasi. Tes administrasi ini di mana para calon taruna mengirimkan berkas persyaratan kepada web pendaftaran, biasanya di BKN. Kemudian yang kedua mengenai tes verifikasi berkas. Nah, tes ini di mana calon taruna biasanya harus datang langsung ke kampus untuk melakukan verifikasi berkas berupa keabsahan berkas dan validitas berkas. Sekaligus juga pada saat tes ini diukur tinggi badan dan berat badan taruna apakah lulus dari ketentuan persyaratan atau tidak. Kemudian tes yang ketiga, SKD, seleksi kompetensi dasar. Tes ini biasanya dilaksanakan di Jakarta di BKN Cililitan. Nah, tes ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada tes inteligensi umum, kedua ada tes wawasan kebangsaan, dan ketiga ada tes karakteristik pribadi. Kemudian yang keempat ada tes kesehatan. Tes kesehatan ini mengecek kesehatan baik di dalam maupun di luar calon taruna. Kemudian tes yang selanjutnya ada tes samapta. Tes samapta ini ada lari 12 menit, kemudian push up, sit up, setelan. Untuk renang tidak ada ya. Untuk renang tidak ada. kalau untuk Kemudian, perempuan, ya, Kak? kalau untuk perempuan, cewek, Ya, wanita, kalau perempuan pull up-nya diganti dengan shining. ceming ya. Oke, Ya. baik. Kemudian tes Lanjut ya. selanjutnya ada psikotes. Psikotes ini terdapat 2 tes, yaitu ada tes tertulis dan tes wawancaranya. Untuk tes yang terakhir ada WFK atau wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Pada tes ini biasanya kita diwawancara kembali dan kita diharuskan untuk menunjukkan bakat kita. Jika bisa ditunjukkan sebanyak-banyaknya yang kita bisa, dan dibawa jika memiliki seperti sertifikat-sertifikat memenangkan perlombaan. Jadi seperti itu untuk tes dari Poltekim, Kak. Oke, berarti sertifikat perlombaan itu berpengaruh Kak ya. Siap, Oke bisa Kak, jadi nah, apa? nanti saya sekali matikan video sama audio ya Kak ya, biar pada saat Kakak menjelaskan itu lebih lancar gitu. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih berhubungan sih Kak dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, di sini ingin bertanya Kak, ada beberapa tahap tes imigrasi. Tinggi badan minimalnya itu berapa sih untuk wanita? Itu Oke. Kak. Untuk di angkatan saya itu untuk pria 160 cm dan untuk di wanita 160. Nah, untuk tahun selanjutnya ada perubahan di mana laki-laki ada peningkatan menjadi 170 dan perempuan tetap 160 cm. Oke, baik Kak. Nah, berarti ada perbedaan ya. Kalau seandainya untuk ini Kak, perbedaan Poltekim dan Poltekip
Nah, Poltekim dan Poltekip kan satu kampus ya Kak? Benar nggak Kak? Ya, Mm-mm. Kalau dari tahapan tesnya sama atau enggak sih Kak? untuk tahapan tesnya sendiri sama Kak, karena terkadang kita satu jadwal tapi beda beda sesi mungkin ya. Untuk penilaian sama. Dan untuk perbedaan Poltekip dan Poltekim sendiri, kita masih satu kampus, satu naungan yaitu Kementerian Hukum HAM. Cuma untuk Poltekim itu seperti ada namanya Politeknik Imigrasi, di mana lulusannya untuk mencetak kader keimigrasian di masa depan. Sementara untuk Poltekip, Politeknik Ilmu Permasyarakatan, eh, untuk kedepannya untuk mencetak kader dari lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Oke baik Kak. Untuk di Tanah Tinggi juga ada Poltekipnya ada. Ada Kak, kami tetap satu kampus di Gandul dan di Tanah Tinggi. Baik. Yang membedakan apa Kak? Yang di Cinere sama di Gandul sama di Tangerang itu apa yang membedakan? Atau sama saja? Untuk di Tanah Tinggi ini untuk tingkat 3 dan kemarin juga ada sempat dari tingkat 4 yang sekarang sudah lulus ya Kak, dan untuk di Gandul itu untuk junior saya untuk tingkat 2 Kak. Oke baik. Pertanyaan berikutnya Kak. Apakah push up atau sit up untuk wanita benar-benar sampai 40 atau 50 kali? Benar nggak Kak? Untuk push up untuk pria itu 45 ya, tidak ada sampai 50. Dan untuk wanita jika tidak salah hanya 38 ya. Jika salah nanti akan saya koreksi kembali ya. Oke, berarti itu 38 itu dengan waktu berapa Kak? 1 menit. 1 menit. Oke, baik. Berarti teman-teman semua itu 1 menit itu perkiraan ya paling bagus itu 38 gitu. Bukan paling bagus, minimal 38. Kalau bisa sih lebih. Ya kayak. Ya. Oke. Bang, izin tanya, kalau Poltekim ini pakai kuota daerah tidak ya? Karena saudara saya mau daftar di Poltekim. Terima kasih. Boleh dijawab. Jika untuk Poltekim tidak menggunakan kuota daerah, jadi kuotanya bersifat nasional. Misalnya di Bandung untuk angkatan saya yang lulus itu sekitar 10 orang. Junior saya hanya 5 orang. Jadi tidak menentu, tidak ada batasan di suatu daerah memiliki kuotanya. Oke, berarti tidak ada kuota ya Kak. Beda sama IPDN ya Kak ya. Siap. Kalau Poltekim itu berdasarkan ya sebenarnya hampir sama sama STAN juga ya, berarti nasional skalanya. Nanti di grade-nya itu di SKD-nya kayak langsung di grade ya. Untuk nilai yang tertinggi berapa ratus itu. Pertanyaan berikutnya, untuk saat pendidikan, perempuan hijab tetap diperbolehkan memakai hijab atau tidak Kak? Boleh Jawabannya dijawab boleh, Kak? boleh sekali Kak. Di mana banyak teman saya juga yang berhijab tentunya, memakai hijab sampai sekarang itu pun disesuaikan dengan bajunya, penggunaan bajunya. Siap. Berarti yang penting serasi kayak untuk Iya Kak. berpakaiannya itu. Semestinya lah karena kita kan negara ya Iya. Kita muslim negara. juga. Toleransi juga. Oke. Kak asal daerah Jatim tes SKD tetap dilaksanakan di Jakarta. Jawa Timur Kak. Tetap dilaksanakan di Jakarta tes SKD-nya. Siap. Untuk angkatan saya karena dahulu belum ada pandemi, jadi langsung di pusat di Jakarta. Namun pada tahun 2020 dan 2021 karena terdampak oleh pandemi, jadi diadakan daerah masing-masing. Jadi untuk mungkin tahun depan belum ada informasi lebih lanjut seperti sebelumnya, apakah tetap dilaksanakan di daerah masing-masing atau di Jakarta langsung. Oke, baik Kak. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Kak. Tanya Kak, setelah lulus biasanya kerja di mana ya Kak kalau Poltekim ini? Dan selama kuliah dapat uang saku tidak? Silakan dijawab Kak. Oke, untuk lulusan Poltekim nanti ketika lulus akan menjadi CPNS dengan golongan 3A yang akan ditempatkan di seluruh unit pelaksanaan teknis
imigrasi yang ada di seluruh Indonesia, baik di kantor imigrasi maupun di rumah detensi imigrasi ataupun di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, untuk uang saku sendiri kami dapat Kak, untuk sampai saat ini. Oke, berarti uang saku sama karantina berarti udah dapat tuh Kak ya. Di karantina, asrama, terus ada uang saku ya Kak ya. Ya, dapat Kak. Itu setiap semester atau hanya karantinanya setahun atau berapa tahun atau seluruhnya? Sama Untuk dapat untuk di karantina itu sampai selesai. siap Nggak ada sampai ngekos-ngekos. selama kami Oke, pendidikan di Poltekim ada asrama Kak. oke siap. Soalnya kalau yang di kayak di PKN STAN ataupun di STIS ya, itu kalau di PKN STAN itu hanya 1 tahun saja gitu. Kalau di STIS kan nggak ada karantina gitu. Nah, pertanyaan berikutnya Kak. Izin bertanya lagi Kak, sertifikat paskibra provinsi bisa dicantumkan enggak Kak? Nah, untuk sertifikat Paskibra Provinsi bisa dicantumkan karena dulu saya juga Paskibra Kabupaten saya juga mencantumkannya karena itu bisa menjadi nilai tambahan. Oke, berarti bisa ya teman-teman semua. Oke, baik Kak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Kak. Tes Siap. keterampilan harus punya sertifikat enggak Kak? Siap, bagaimana Kak? Tes keterampilan harus punya sertifikat enggak? Oke, jadi sertifikat itu sebenarnya hanya bersifat option ya. Jadi kalau punya dibawa, kalaupun tidak punya tidak apa-apa. Namun alangkah lebih bagusnya atau lebih baiknya jika memiliki dan punya karena itu akan menambah nilai untuk nanti akhirnya. Oke, berarti juga tidak usah memberatkan kalau seandainya tidak ada gitu. Itu sebagai penunjang saja Kak ya. Betul Kak. Oke, siap Kak. Terima kasih terus. Pertanyaan berikutnya, Kak mau tanya kalau ada koloid, bekas luka koloid itu masih bisa daftar di Poltekim tidak? Nah, untuk bekas itu sebenarnya saya kurang tahu ya Kak, tapi selama ini teman saya tidak ada yang bekas seperti itu Kak. Mungkin untuk penilaian lebih dalam mengenai kesehatan itu oleh dokter khususnya yang saat cek ya Kak. Jadi saya belum tahu kalau masalah keloid itu ya. Siap. Oke, lebih baik sih kita perbaiki ya. Kalau seandainya daftar ya daftar aja dulu. Nah, sambil diobati gitu kayak. Biasanya pakai obat-obat Cina biasanya hilangin luka bisa sih ya. Ya betul. Biasanya seperti itu. Coba aja diusahakan dulu dihilangkan. Ya namanya kita kan mencoba ikhtiar dulu ya Kak ya. Barangkali bisa Betul, Pak. gitu. Tanya Kak, apakah sertifikat OSIS di SMA berlaku enggak Kak? Oh, bisa dijawab nggak Kak? Sertifikat ASIS itu seperti apa bentuknya ya Kak? Nah biasanya yang menjadi penilaian tambahan itu untuk sertifikat seperti juara perlombaan gitu Kak, karena itu menunjukkan prestasi kita yang pernah kita dapat Kak. Iya, mungkin kalau sertifikat itu kayak sertifikat komputer kayak gitu. Kalau saya sertifikat OSIS tuh bahwa dia tuh pernah berorganisasi gitu. Gitu saja sih. Ya mungkin agak beda sebetulnya. Tapi kalau seandainya ini saya juga masih kurang tahu sih. Ya kayak mungkin Ya, kalau seandainya bisa digunakan coba aja dulu bawa barangkali bisa kayak. siapa jadi bawa aja dulu Kak semua sertifikat yang dimiliki, yang terutama mengenai baik yang organisasi ataupun prestasi-prestasi, karena kita tidak tahu bagaimana penilaian sesungguhnya dari para panitia Kak. Oke, betul. Baik Kak. Kita namanya usaha dibawa aja dulu Kak ya. Oke Kak, untuk Stan dan Steve ada kriteria tinggi enggak Kak? Nah ini kayaknya saya jawab aja Kak ya untuk Iya Stan Kak. sama Steve. Untuk Stan dan Steve itu untuk berdasarkan tahun 2021 itu tidak menggunakan kriteria tinggi badan ya. Jadi boleh langsung daftarkan saja. Oke, pertanyaannya berikutnya Kak. Izin Kak, mau tanya senior di Poltekim galak-galak enggak Kak? Bisa dijawab Kak?
Kalau galak nggak ada ya, tapi lebih ke tegas karena tegas itu untuk membentuk karakter dan mental kita supaya menjadi aparatur sipil negara kedepannya yang lebih baik, ya kak. Karena tidak ada yang galak sepertinya menurut saya, hanya tegas saja kak. Betul. Berarti teman-teman di sini harus bisa membedakan ya, ketegasan sama galak ya. Jangan sampai salah tafsir. Oke, Kak. Pertanyaan berikutnya, Kak. Make tinggi badan enggak? Pakai tinggi badan tadi udah disebutkan kayak untuk perempuan itu 160, kalau untuk laki-laki itu 170. Izin bertanya, Kak. Apabila tidak memiliki sertifikat, apakah masih ada kemungkinan lolos? Nah, bisa dijawab, Kak. Untuk ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau sertifikat itu kan hanya untuk nilai tambahan. Jadi untuk kemungkinan lolos tergantung juga dari nilai-nilai tes sebelumnya, karena kita itu memang setiap tesnya ada nilai, ada sistem gugur di mana misalnya kita gugur di pemetaan, kita tidak bisa lanjut ke tes selanjutnya. Nah mungkin di akhir ini ada penilaian secara kumulatif atau penambahan atau menilai nilai akhir ya untuk ranking. Jadi untuk sekali lagi untuk sertifikat itu hanya untuk penambahan nilai ya. Oke, baik. Sudah dijawab semua. Oke, di sini tinggi badan minimal untuk taruni berapa, Kak? Tadi sudah disebutkan 160. Terus pertanyaan berikutnya, Kak, untuk STAN tahun ini apakah skor TPS-nya masih dengan minimal 600? Saya jawab, Kak, ya. Untuk Siap. STAN ini minimal masih tetap ya 600. Nanti peraturannya akan diupload lagi berdasarkan ketentuan pendaftaran nanti ya sekitar bulan April kalau tahun kemarin. Kalau tadi masih belum tahu nih kapan keluarnya. Psikotes itu maksudnya gimana Kak ya? Bisa dijelaskan Kak maksudnya psikotes itu? Oke, tes psikotes itu terdapat dua. Yang pertama ada tertulis. Tertulis itu seperti tes Pauli ataupun tes gambar, tes warteg seperti itu. Kemudian untuk tes wawancaranya kita di tes wawancara secara psikologi ya oleh ahlinya nanti di sana. Eh, dan untuk tes ini tidak digugurkannya tidak begitu banyak ya, namun tetap mempengaruhi, sangat mempengaruhi karena ini mengenai kejiwaan kita ya kak. Oke, baik. Berarti sebenarnya psikotes itu hampir sama tes-tes psikotes yang sama SMA juga pernah. Kalau yang saya pahami. Gitu. Terus untuk tahapan-tahapan tes di Poltekkes itu boleh juga nanti teman-teman langsung lihat di IG Bimbel Sanwi Konsik, bisa dilihat ada tahapan-tahapannya kayak gitu. Oke, di sini Kak izin bertanya, mata minus bisa masuk Poltekkes enggak ya Kak? Kalau bisa minimal minusnya itu berapa ya Kak? Baik kak, saya jawab ya. Untuk mata minus minimalnya satu, tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya tidak minus ya, karena itu satu itu udah paling maksimalnya ya. Maksimal bukan minimal ya. Maksimalnya, jadi kalau lebih dari satu mungkin otomatis akan gugur kak. Jadi lebih baik untuk tidak minus sama sekali. Oke, minus nggak boleh, apalagi berkacamata. Oke, Ya. berarti itu ya. Diusahakan kalau seandainya minus lebih besar dari satu, lebih baik gak usah daftar Poltekim ya kayak Poltekim karena bikin sakit hati kayak. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Kak, kalau gigi ditambal itu kan nggak bisa putih seperti gigi biasanya, itu mengganggu penilaian tidak kayak? Bisa dijawab Kak? Oke, untuk gigi sendiri jika sudah ditambal sepertinya jika pun ada pengurangan nilai sebenarnya tidak akan besar karena sudah ditambal ya kak. Kecuali yang banyak berlubang terus tidak ditambal ya kak, itu tentunya akan sangat mengurangi nilai yang besar kak untuk penilaian kesehatan. Baik, sebenarnya untuk sekolah kedinasan itu nggak terlalu berat sih kayak dibandingkan TNI ya. Iya kak. Mungkin kalau sama ini masih bersyukur masih bisa ditambal ya, nggak terlalu berpengaruh banget gitu. Kalau seandainya TNI tetap masih bisa berpengaruh ya. Oke, Ya, betul. pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Kak, kalau ada varises ringan, apakah ada risiko gugur? Boleh jawab. Kalau ada varises ya kak ini.
Iya betul Kak. Kalau ada varises. Kalau ada varises, varises jika lebih baik diobati dahulu Kak, karena itu mengurangi nilai sekali Kak untuk varises. Betul, betul. Hal apapun itu diusahakan ya Kak ya. Apalagi varises terutama tadi disebutkan. Lebih baik diperbaiki. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Kak, kalau ke Poltekim harus bisa bahasa Inggris? Dijawab Kak. Nah, untuk karena Poltekim ini atau imigrasi itu ibaratnya seperti bersentuhan langsung dengan warga negara asing ya. Jadi jika kita memiliki kelebihan dalam berbicara asing bisa ditunjukkan karena di tes WPFK juga biasanya kita akan dites bahasa asing apa saja yang kita bisa. Nah, diutamakan Inggris itu harus bisa karena itu menjadi bahasa internasional juga. Ketika nanti mungkin di bandara atau di pos lintas batas atau tempat imigrasi lainnya, maka Inggris yang banyak kakak bahasa Inggris yang akan banyak digunakan Kak. Oke, baik Kak. Eh, Pertanyaan berikutnya Kak. Terima kasih. Izin bertanya Kak, informasi pendaftarannya kapan ya Kak Poltekim? Apakah Kakak udah tahu? Biasanya kalau sekolah kedinasan itu serentak ya yang di bawah BKN terutama pada bulan Maret atau April Kak. Betul. Ya, tahun kemarin tanggal 9 April, tahun ini kita lihat nanti tergantung dari kondisinya. Oke Kak, pertanyaannya. Kak, skor SKD-nya berapa Kakak? Skor SKD dulu saya itu untuk TU itu 110, TWK itu 105 dan TKP itu 152 jika tidak salah. Oke Kak, berarti hampir 300 Sudah 350 300 60-an ya? iya Kak. Ya, berarti 190-an. Nah, itu tahun 2019 kayak. 2019 Kak. Betul. Kalau yang saya pahami itu kalau Poltekim, boleh juga nanti teman-teman lihat video yang ada di Bimbel Tonsik berdasarkan tahun 2022 yang kemarin tes itu ada di situs standar nilai Poltekim itu skor terendahnya itu berapa yang lolos ya. Skor terendah itu berapa, skor tertinggi SKD-nya itu berapa. Bisa dilihat di feed IG Timbulsan Nustonsik. Ini bakal ada record live-nya enggak ya? Untuk record live-nya ada. Nanti kita akan save dan di-share di YouTube-nya. YouTube-nya itu YouTube sama Bimbel Nustonsik ya. Kita akan dikirimkan ke YouTube ya. Atau nanti tanya aja DM ke Bimbel Nustonsik. Pertanyaan berikutnya Kak. Keterampilan apa saja Kak yang bisa ditampilkan di bawah saat tes wawancara dan keterampilan? Boleh jawab Kak. Baik Kak, untuk keterampilan yang bisa tunjukkan sesuai bakat kita. Kalau dulu saya menampilkan karate, PBB, dan berspeaking bahasa Inggris ya. Speaking, saya berpidato dan memberikan pengumuman di depan pewawancara Kak. Tapi teman rekan saya juga ada yang bermain musik, alat musik, ataupun bernyanyi, bela diri yang lainnya, dan keterampilan yang bisa dilakukan yang lainnya Kak. Oke baik. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau saya ada yang bisa pintar bahasa Inggris, wawancara ataupun public speaking dan lain-lain boleh tampilkan Kak ya. Oke Kak, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Kak, apakah banyak yang gugur pada tahap tes keterampilan atau wawancara? Bisa dijawab Kak. Sesuai pengalaman saya untuk tes yang paling menggugurkan banyak orang itu di tahapan SKD ya, karena dari waktu itu beribu-ribu tinggal ratusan ya Kak. Nah untuk di tes PFFK ini, tes terakhir ini sekitar 200 orang yang gugur Kak. Oke, betul banget Kak ya.
Emang yang paling berat itu di SKD. Nah, teman-teman semua makanya persiapkan dari sekarang bagi teman-teman yang tahun 2023 ini mau tes ataupun emang mau latihan juga, bisa ikut tryout gratisnya ya. Tryout SKD gratis di Bimbel Sanyofontik. Langsung aja DM ataupun bisa dilihat feed IG kami untuk HTTP-nya. Langsung daftar. Pertanyaan berikutnya, Kak. Izin bertanya, Kak, kalau mata minus bisa dapat tidak? Nah, setelah disebutkan tadi, minusnya itu maksimal -1 ya, Kak ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Kak. Persyaratan Poltekim harus ada sertifikat TOEFL enggak, Kak? Izin Kak, maaf, kurang terdengar sertifikat apa? Sertifikat TOEFL. Oh, jika TOEFL, ada, TOEFL. lampirkan aja Kak. Jika ada, lampirkan saja. Oke, jika ada dilampirkan. Berarti bukan syarat wajib, Kak ya. Ya, betul. Termasuk ke keterampilan tadi ya. Ya, betul. Oke, izin bertanya, apakah di Poltekim juga menggunakan sistem DO jika nilai terlalu rendah seperti STAN? Bisa dijawab, Kak. Di Poltekim juga sama, ketika melakukan pelanggaran, contohnya juga sebagai pelanggaran dalam akademik karena nilainya kurang, itu akan dilakukan DO. Dan pelanggaran-pelanggaran lain yang bersifatnya ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Jika sudah berat akan dilakukan DO, terutama juga tadi jika kurang akademik dinilai di bawah B atau di bawah C lebih dari 3. Oke, baik, Kak. Berarti tetap ada ya, semua kedinasan itu pasti ada. Untuk DO itu pasti ada. Peraturannya sudah ditentukan, Kak ya. Betul. Terus untuk IPK dan lain-lain juga. Ya, yang penting sih rajin aja sih ngikutin dengan peraturan yang ada. Pertanyaan berikutnya, Kak. Apakah amandel yang masih kecil mempengaruhi tes kesehatan? Karena kemarin saya sempat check up di RS Angkatan Laut dan kata dokter itu gak berpengaruh karena masih kecil dan cuma 1. Gimana, Kak? Bisa dijawab? Sepertinya untuk tes amandel juga untuk sakit amandel juga akan mempengaruhi Kak, karena ketika kita dicek mulut juga mungkin akan ternotis oleh dokter yang ngecek ya Kak, dan akan ditanya uh, untuk lebih detailnya Kak oleh dokter tersebut. Dan baik, kembali lagi untuk penilaian itu menjadi kewenangan dari pihak dokter ya Kak. Baik. Berarti ya itu yang terpenting diobatin dulu saat dulu, Kak ya. Ya, betul. Oke, izin bertanya, Kak. Kebanyakan catar gugur pada saat seleksi apa? Sudah dijawab, Kak ya. SKD betul, Kak? SKD betul Kak. Oke, berarti dipersiapkan ya. Bisa ikut tryout gratisnya langsung DM aja di Wimasan Akuntansi. Kak, kalau umur 16 tahun bisa masuk Poltekim tidak? Siap, untuk minimal masuk Poltekim itu umur 18 tahun Kak, dan 19 tahun, dan paling akhir itu 22 tahun Kak. Oke, sudah jawab teman-teman ya. 16 tahun berarti tidak bisa. Harus nunggu dulu berarti ya. Ataupun ikut sekolah kedinasan lain dulu boleh. Ya betul. Tapi nggak bisa Poltekim sih ya kalau udah masuk kedinasan lain kayak. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah benar Kak mata minus di stitch minimal 6 dan siap untuk dikasih dengan biaya sendiri? Nah, ini untuk stitch saya coba jawab Kak ya. Apakah benar minus stitch minimal 6 dan siap untuk dikasih dengan biaya? Nah, ini sebenarnya bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Jadi untuk di stage ini nanti bisa teman-teman langsung DM aja pertanyaannya itu seperti apa ya. Nanti ada dikirimkan untuk persyaratan untuk stage itu kayak gimana. Oke Kak, pertanyaan berikutnya. Kak, sekolahan kedinasan harus UTBK dahulu ya Kak? Boleh dijawab. Bagaimana Kak? Kalau sekolah kedinasan harus UTBK dulu, UTBK. Oh. Untuk kedinasan biasanya tidak ya Kak, karena seleksinya itu sesuai dengan di web BKN ya Kak biasanya. Iya. Oke, saya tambahin Kak ya.
Jadi, Kak. Untuk sekolah kedinasan kecuali ya Kak, kecuali STAN ya. STAN itu menggunakan TPS UTBK teman-teman semua. Ini berdasarkan peraturan di tahun 2021 sampai sekarang nih kalau seandainya di 2023 ini ada suratnya langsung pembukaan pendaftaran. Nah, sampai suratnya belum ada. Kalau sekarang ini masih menggunakan TPS UTBK. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Kak, kalau hanya Trade apakah juga berpengaruh? Trade Siap, mungkin tergantung ke parahnya ya Kak. Jika statementnya tidak terlalu parah, tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi mungkin jika parah akan berpengaruh Kak. Oke, berarti tadi semuanya itu tetap teman-teman coba diobati. Ya. Untuk nilai minimum SKD Poltekim berapa ya Kak? Nah, untuk minimum ini seperti tadi saya lihat, saya informasikan, teman-teman boleh dilihat nilai minimum untuk SKD tahun 2022 ini kayak bisa dilihat di IG kami, di IG Bimba Samyo Taufik. Gitu. Kalau dari kakak sendiri sudah belum tahu, lupa ya kayak 2019 ya, minimumnya berapa ya? Udah lama banget. Gitu. Boleh dilihat langsung saja di ininya, di feednya ya. Ada kok. Ada yang nanya lagi Kak, tinggi badan untuk Poltekip berapa ya Kak? Nah, ini sudah dijawab sebetulnya. Poltekip itu kalau laki-laki itu 70 ya, 170. Kalau wanita itu 190. Oke, pertanyaan berikutnya. Bang, mau tanya lagi. Jika tinggi badan minimal 170 mengikuti mengikuti berat badan ideal tidak ya? Nah, maksudnya gimana nih? Jika Oh, tinggi badan ya mungkin berat kan yang tercantum dalam persyaratan itu hanya tinggi badan 170, 170. Nah, bagaimana mengenai berat badan idealnya? Nah, nah, tentu mungkin itu. siapa Kak? Ya, mungkin seperti itu sesuai dengan berat badan enggak gitu. Siapa Kak? Sebetulnya sesuai dengan tinggi badan Kak, karena eh, terutama dalam versi berkas kan kita dites terlebih dahulu tinggi badan kita apakah sesuai. Nah, di saat itu juga kita dites berat badan apakah memasuki berat badan ideal atau tidak dalam tinggi badan pada saat itu Kak. Nah, untuk mengukur tinggi badan juga bisa dilihat cara di internet ya Kak untuk melihat berat badan idealnya ya. Oke, baik, untuk ketentuannya bisa dilihat di internet. Untuk selisihnya berapa tinggi badan sama berat badan ini yang proporsional itu berapa? Bisa dicari ya Kak ya. Betul Kak. Oke, Kak, pertanyaan berikutnya. Kak izin bertanya, kalau karate yang ditampilkan kata kata atau komite Kak? Soalnya saya itu atlet komite bukan kata. Nah, yang ditampilkan itu apa sertifikatnya Kak? Siap, untuk yang ditampilkan terutama karate ya. Untuk karate sendiri kita menampilkan yang sesuai keahlian kita dan jika diminta untuk misalnya tadi komite dan kemudian diminta untuk kata bisa dikatakan kepada pengujinya dan untuk sertifikatnya seperti sertifikat perjuaraan baik untuk tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional ataupun internasional itu bisa digunakan ya Kak. Oke, baik. Sudah dijawab ya teman-teman semua. Izin bertanya Kak, apakah benar tes fisik kesehatannya ada sesi pelepasan pakaian? Nah, bisa dijawab Kak. Nah, untuk tes kesehatan itu nanti ada tes anatomi tubuh ya. Untuk tes tersebut kita diharuskan untuk melepas pakaian untuk melihat kondisi tubuh kita. Ya tadi untuk melihat apakah ada varises ataupun kelainan-kelainan lain dari tubuh kita Kak itu. Oke, berarti Ada Kak. tetap dibuka pakaiannya. Oke, izin bertanya Kak, ini untuk berlaku untuk wanita sama laki-laki. Ya, untuk masing-masing dokternya sudah ada Kak dan tentunya dokter laki-laki oleh laki-laki dan wanita oleh wanita Kak. Oke. Bertanya lagi Kak, untuk gigi
impak infeksi dan varises ringan bagaimana? Oh, gigi infeksi ya. Jadi sebenarnya untuk gigi sama varises sudah dijawab Kak ya. Betul, Kak. Berarti kalau bisa diobati dulu ya. Ya, diobati terlebih dahulu, Kak. Siap. Oke, ini Kak, pertanyaan berikutnya. Mungkin ini lebih ke minta tipsnya Kak. Tips lulus seleksi Poltekim ada tidak Kak? Tipsnya. Untuk tips ya mungkin lebih kembali ke diri sendiri ya, di mana kita harus bertekad dan kita harus berusaha untuk mencapai tujuan itu ya Kak. Kita harus tekun, jangan mudah menyerah karena apapun yang kita gapai itu perlu dengan perjuangan. Nah, untuk tipsnya sendiri, perbanyak latihan mengenai soal-soal yang kita anggap kurang. Salah satunya mungkin dengan ikut tryout gratis di bimbel ini ya Kak. Bisa. Oke, betul. Ada tambahan lagi Kak untuk tipsnya? Udah. Siap Kak? Ada tambahan untuk tipsnya? Nah, itu Udah. kan mungkin dari akademik ya Kak, tapi untuk dari seperti fisik atau olahraga ya untuk Samapta diusahakan dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, karena untuk membangun kebiasaan olahraga itu tidak bisa sekaligus langsung bisa ya Kak. Itu perlu adaptasi Kak dan kebiasaan. Oke, habits ya Kak ya, harus bangun. Awal itu sangat berat. Semua hal apapun itu sangat berat di awal. Betul Kak. Tapi kalau seandainya, terutama nih teman-teman, ini sudah saya kasih tambahan dikit ya. Betul Kak. Betul tadi kata si kakak kan persiapan jauh-jauh hari. Nah, lebih struktur itu ikut bimbel juga, lebih struktur. Jadi dia tahu kapan nih belajar untuk SKD-nya, kapan untuk belajar tes fisiknya. Jadi lebih terstruktur gitu. Kalau yang biasanya kan ada yang malas gitu untuk memulai, bisa dipaksakan dengan ikut bimbel juga bisa. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Mau tanya Kak, pas pendaftaran itu sistemnya perankingan atau langsung gugur per tesnya? Bisa dijawab Kak. Siap. Untuk saat tes itu setiap tesnya dalam setiap tahapannya menggunakan sistem gugur Kak. Jadi seperti yang tadi dibilang yang paling banyak itu di SKD, dan untuk di Samapta kesehatan, psikotes dan WFFK juga terdapat sistem gugur Kak, sampai akhirnya nanti diurutkan sesuai ranking di akhir Pak. Oke, siap Kak. Pertanyaan berikutnya. Kak, kalau mau daftar dan ijazah belum keluar, apakah pakai nilai rapot, ganjil, kelas 12 Kak? Bisa dijawab. Untuk saat itu kan saya juga saat 2019 baru lulus. Nah, diminta ijazah dan nilai lapor ya, untuk nilai SKP. Nah, untuk yang atau untuk fresh graduate ya bisa menggunakan surat keterangan itu lulus atau dari sekolahnya ya Kak. Itu bisa digunakan untuk saat pendaftaran nanti di website BKN-nya Kak. Oke, baik. Biasanya kalau dari sekolah generasi lain, misalkan ini ada yang nanya dengan pertanyaan STIS sih, pendaftaran STIS gitu. Nah, kalau seandainya seperti itu, bisa juga seperti itu, ada surat KL-nya, surat keterangan lulusnya, atau biasanya menggunakan nilai kelas dari nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 kayak gitu. Dirata-ratakan seperti itu untuk mendaftar di STIS. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Selamat malam, mohon izin bertanya kapan dan buka pendaftaran sekolah kedinasan imigrasi. Kiraannya kayak udah disebutkan tadi di bulan Maret atau April kayak. Nah, Kak, betul. Kak mau tanya untuk tes kesehatan meliputi apa saja? Tadi udah disebutkan kayak. Siap. Untuk kesehatan ada dari mata, kemudian telinga, mulut, gigi, kemudian tes anatomi itu melihat kondisi tubuh kita, dan tes kesehatan dalam seperti apakah punya penyakit atau tidak Kak. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya. Dulu Kak Daud masuk Poltekim langsung atau mulai kegagalan seleksi dulu Kak? Terus baru tahun depannya coba lagi. Pernah gagal nggak tes di Poltekim atau sekali tes langsung lulus? Maksudnya seperti itu Kak. Dan alhamdulillah saya langsung lulus Kak pada tahun 2019 Kak. Oke, berarti
langsung lancar ya, nggak ada ini beda dulu. Oke, tapi jangan patah semangat. Yang saya tahu juga untuk yang gagal dulu sampai 3 kali, 4 kali juga ada yang saya tahu ya Kak ya. Mungkin teman-teman dari Kak Daud juga ada yang pernah gagal. Betul kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Jika ada bekas jahitan, apakah akan gugur seleksi kesehatan? Siap, izin mungkin di bekas jahitan karena kecelakaan ya Kak mungkin. Iya, betul Kak. Nah, untuk itu sepertinya tidak Kak, karena itu kecelakaan ya, kecuali jika sudah parah bentuknya ya Kak. Tapi setahu saya itu tidak Kak, tidak mempengaruhi Kak. Oke, siap. Sudah dijawab ya. Ini Kak, untuk tes psikotes, itu yang dipersiapkan apa saja Kak? Oke Kak, untuk tes psikotes sendiri bisa beli bukunya ya Kak, untuk agar kita lebih tahu, karena tes psikotes itu banyak banyak jenisnya. Yang penting yang dipersiapkan itu kita harus memahami setiap jenis tesnya, agar ketika kita dites nanti setidaknya bisa Kak. Itu kembali lagi ke persiapan kita Kak. Iya, berarti yang harus kita tahu itu harus tahu polanya ya. Bisa beli buku, terus bisa ikut bimbel, bisa ikut tryout-tryoutnya juga ada kayak gitu. Teman-teman yang penting sekarang itu dipersiapkan jauh-jauh hari, jangan sampai sebulan sebelum tes baru nyari informasi. Oke, pertanyaan berikutnya, setelah lolos SKD, perhitungan kuota tahap selanjutnya bagaimana Kak? Lolos SKD, setelah lolos SKD. Seperti yang tadi telah saya bicarakan, kalau tes ini kan di tahap sistem gugur ya, dimana jika setiap tesnya kurang dari passing grade atau nilai yang membatas yang ditentukan, maka akan gugur. Nah, untuk terakhir di WFK baru, setelah WFK baru disesuaikan rankingan kan. Baik, sudah dijawab ya teman-teman semua. Kak, pertanyaan berikutnya Kak. Rambutnya harus banget cepak, pendek, atau botak ya? Gak bisa cepak mekar kayak gitu. Juga emang harus cepak. Ya betul Kak, ini sesuai dengan aturan di kampus ya. Dan mungkin Tarun juga kebanyakan rambutnya modelnya gini ya, cepak. Ini seperti mendefinisikan sebuah kedisiplinan dan kerapihan Kak. Betul. Oke Kak, pertanyaan berikutnya. Poltekim sudah belajar offline belum ya? Siap, untuk ini cuti dan nanti kita akan belajar offline lagi di Januari tanggal 14 dan semuanya sudah offline Kak. Oke baik, sebenarnya sudah mulai ini Kak ya? Sudah Sudah mulai aktif ya? dari khusus tahun kemarin Kak sudah offline Kak. Oke. Kak, izin bertanya, gigi berlubang Bang bisa lolos tes kebugaran jasmani enggak? Sudah dijawab tadi, gigi berlubang itu diusahakan ditambah terlebih dahulu. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Kak, izin bertanya, penilaian itu sistemnya rankingan atau sistem langsung gugur? Sudah dijawab juga. Izin bertanya Kak, kalau ada varises udah dijawab. Izin bertanya Kak, persyaratan Poltekim harus ada, udah dijawab juga. Kak, kalau boleh tahu di Poltekim sendiri ada berapa prodi? Di Poltekim itu ada berapa prodi Kak? Di Poltekim ada 3 prodi Kak. Yang pertama hukum keimigrasian, kedua ada administrasi keimigrasian, dan yang ketiga ada manajemen dan teknologi keimigrasian. Dan semuanya di 4 Kak. Ada 4 ya teman-teman semua. Ada 4 untuk prodi di Poltekim. Semuanya di 4 Kak ya? Siap, ada 3 Kak, tapi semuanya di 4 Kak maksudnya. Oke, siap. Bang, coba cerita sedikit masa orientasi ospeknya seperti apa? Boleh diceritakan Kak? Jadi kami dulu, untuk lebih detailnya saya tidak bisa cerita kayak, tapi pokoknya kami dulu
disebutnya masa basis di Marinir ya Kak, selama 3 minggu. Dan di sana kami diajarkan berbagai materi oleh tentara di sana, sampai akhirnya kita seminggu di kampus bersama dengan pembina dan senior-senior kami Kak. Dan semuanya itu dilakukan untuk membentuk diri kami agar tidak kaget dengan kebiasaan seorang taruna nantinya Kak, ketika setelah pembelajaran. Halo. Ya, Kak. Sebenarnya ini tuh lebih ke kedisiplinan, kebersamaan dan lain-lainnya untuk aspek itu. Betul, Kak. Oke, Kak. Pertanyaan berikutnya, Kak, kalau persiapan baru bulan ini karena baru tahu semua informasi dan hanya belajar otodidak dan ikut tryout gratis, apakah masih bisa mengejar? Bisa dijawab, Kak. Oke, itu harus ada tekad yang kuat dari diri sendiri dan kepercayaan diri ya. Karena bagaimanapun ketika kita berpikir jika sudah negatif, pasti akan rusak. Jadi kita harus positif terlebih dahulu, kita harus berusaha terlebih dahulu, memaksimalkannya, dan untuk hasilnya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa ya, karena kita sudah berusaha setidaknya. Yang penting tetap konsisten. Betul. Sebetulnya kalau sekarang itu masih bisa, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau berusaha gitu. Yang enggak agak susah itu berat itu sebulan lagi menjelang tes itu yang agak berat. Masih bisa. Makanya cepat-cepat cari informasi, cepat-cepat ya kalau pengen bisa ada biaya ikut timbel kayak gitu. Oke. Tes pull up di Poltekim ada batasan nilai lulus enggak, Kak? Bisa dijawab, Kak? Siap. Untuk nilainya sendiri ada Kak. Jadi 17 itu nilai 100 Kak. Jadi harus 17 agar nilainya 100 Kak. Berarti harus 17 Kak ya? Iya betul Kak. Oke. Kak, umur maksimum 21 tahun. Tadi udah dijawab maksimumnya 22 ya Kak ya? Minimumnya 18. Oke. Kalau tidak lancar bahasa Inggris bisa masuk Poltekim enggak? Poltekim enggak, Bang? Itu menjadi itu Kak, bahasa Inggris itu menjadi nilai tambahan, tapi diutamakan harus bisa Kak, karena bagaimanapun imigrasi akan bersentuhan langsung dengan orang asing, dan setidaknya kita tahu dan bisa untuk berbahasa Inggris Kak, karena itu bahasa internasional Kak. Oke baik Kak. Untuk tempat sekolah Poltekim di daerah mana saja sudah disebutkan tadi. Ada di Cinere Gandul sama di Tangerang, di Tanah Tinggi, di Tangerang Kota. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak Daud, dulu belajar lewat mana? Apakah otodidak atau bimbel? Siap. Dulu saya mungkin karena saya juga dulu belum tahu jika ada bimbel seperti ini ya. Jadi saya dulu belajarnya secara otodidak, dan saya ikut seperti tryout gratis gitu kan. Tapi seperti dari internet dan dari sharing-sharing antara teman. Tapi akan lebih efektif jika sekarang dan mampu kalian ikut bimbel saja, karena akan lebih terstruktur untuk kedepannya. Baik Kak. Izin bertanya Kak, semisal tinggi badan 170 cm, kurang dikit nih, misalkan 169,9 misalkan. Itu ada toleransi, bisa nggak keterima atau tidaknya? Bisa dijawab Kak. Siap. Sepertinya ketentuan itu sudah saklek Kak, atau sudah tidak bisa diganggu gugat ya Kak, untuk tinggi badan 170 cm itu Kak. Baik, berarti tetap tidak bisa ya. Siap Kak. Kalau bisa diusahakan pakai yang itu apa? Teknik ditarik badannya itu bisa ya? Saya kurang tahu kalau itu Kak. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau ikatan alumni di Poltekim bagaimana Bang? Apakah berlanjut dari masa kuliah sampai lulus? Oke, bisa. Tentu masih berlanjut Kak, untuk ikatan kekeluargaan antara senior junior maupun dengan alumni tetap berlanjut sampai kita lulus Kak, karena bagaimanapun nanti kita di UPT atau pelayanan teknis nanti kitanya akan bertemu lagi dengan senior-senior kita yang sudah lulus Kak, akan
bekerja sama kembali, akan berkarir kembali bersama, Kak. Baik, berarti ikatannya tetap bagus Kak ya. Kak, informasi buku STIS. Oh, untuk buku STIS langsung saja DM ke Bimbel Musik ya teman-teman. Oke, 22 tahun di bulan apa ya Kak? 22 tahun di bulan apa? Siapa, Kak? Untuk 22 tahun di bulan ini juga di bulan yang pas ketika 22 tahun itu juga ada Kakak. Di bulan saat dia beranjak usia 22 tahun, Kak. Jika tidak salah, Siap. jika salah mungkin saya akan koreksi dan bisa dicek kembali nanti mungkin di buku persyaratan terbarunya, Kak, yang akan datang. Siap. Oke. Nanti teman-teman bisa dilihat juga di DM IG di DM di feed IG kami juga bisa dilihat untuk berapa bulan-bulannya. Kak, tingkat 1 di Tangerang atau di Depok untuk tingkat 1 untuk kampusnya? Saya untuk tingkat 1 dan saya juga belum ada informasi lebih lanjut apakah di Tangerang atau di Depok ya, Kak. Mungkin akan segera ada informasi lebih lanjut dari kampus apakah di mana tingkat 3, 2 dan 1 diletakkan, Kak. Kak, kapan buka bimbel CPNS? Bimbel CPNS ya teman-teman atau kakak-kakak semua bimbel CPNS boleh langsung ke DM ke bimbel Newton 6. Kalau Poltekip itu harus wajib bisa bela diri. Dan apakah juga wajib bisa bahasa Inggris seperti Poltekim? Kakak bisa jawab ini, Kak. Saya mungkin kalau di Poltekip itu sangat berpengaruh ya, Kak, untuk bela diri karena bagaimanapun kan mereka berhubungan langsung dengan narapidana ya, Kak, dengan di lembaga pemasyarakatan. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri saya kurang mengetahui ya, Kak. Oke, untuk teman-teman semua, nanti untuk Poltekip ada lab-nya masing-masing. Teman-teman bisa ikut lab-nya dan terus pantengin di IG Bimbel Newton 6 ya teman-teman untuk lab berikutnya untuk Poltekip. Kita akan agendakan di bulan ini juga, di bulan Januari, tanggalnya itu sekitar tanggal 25 Januari. Oke. Izin bertanya Kak, taruna Poltekim di asrama sampai lulus. Sudah jawab Kak ya, sampai lulus Kak, betul kan? Ya, betul, Kak. Waktunya masih tinggal, wah udah habis sih. Waktunya sudah habis teman-teman semua untuk pertanyaan, mohon maaf. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab semua, kayak gitu. Pertanyaan sudah siap semua. Jadi kalau ada yang mau tanya juga, tanya lagi boleh DM di IG kami ataupun di IG Kak Daud kayak kalau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Nah, saya akan informasikan kembali buat teman-teman semua untuk mengukur kemampuan SKD teman-teman. SKD itu salah satu kompetensi dasar teman-teman yang akan melanjutkan sekolah kedinasan dan CPNS. Bisa langsung DM di Bimbel Newton 6 kayak gitu. Dan teman-teman kalau saya mau nanya Bimbel juga boleh langsung DM ke Bimbel Newton 6. Terus Kak, terakhir Kak, ini kata-kata pamungkas buat Kakak untuk mau motivasi teman-teman semua di sini agar dia belajar sungguh-sungguh dan mau persiapan benar-benar melanjutkan perjuangan di Poltekim ataupun sekolah dinas lain. Kata-kata terakhir. Maksudnya kata-kata bagus Mutiara. Siap, Kak. Dari saya ada pesan dari saya untuk siapapun kalian yang ingin daftar kemanapun, kedinasan ataupun baik kedinasan ataupun sekolah tinggi lainnya, kalian harus percaya dengan diri kalian masing-masing. Kalian harus mampu melawan rasa malas atau rasa negatif dalam diri kalian, karena yang akan menjatuhkan diri kalian itu diri kalian sendiri, dan yang akan menaikkan diri kalian itu adalah diri kalian sendiri. Hati-hati dengan kerikil-kerikil kecil yang bisa membuat kalian jatuh, apalagi dengan batu yang besar yang membuat kalian tersandung. Sekian, Kak. Oke, baik. Betul banget itu teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman semua yang masih bertanya mengenai ada yang ngekos ataupun tidak ada asrama, sudah terbukti sama Kak Daud, tetap ada asrama sampai selesai dan tidak ada yang ngekos. Berarti berita-berita di internet itu
banyak yang hoax juga teman-teman, harus benar-benar dicari dengan baik ya, dengan betul, terutama ikut lab-lab seperti ini langsung dari update mahasiswa ataupun taruna-taruni ataupun rajanya masing-masing di sekolah kedinasan masing-masing. Oke Kak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga silaturahmi ini tetap dijaga Kak ya. Siap Kak, terima kasih Kak. Lagi agar kita tetap bisa menjalin hubungan yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya tutup ya Kak ya. Nah, Tapi untuk